Yo, para penempuh jalan immortal, balik lagi di Dewa Bayo. Channel siang-siang paling niat tapi narasi tetap santai kayak kultivator pensiun. Di episode kali ini chapter 51-60 Wang Lin makin dalam menapaki jalan renegade, ilmu makin gila, musuh makin ngaco, dan rahasia masa lalu mulai ngintip-ngintip kayak tetangga kepo. Siapkan posisi duduk, aktifkan formasi rebahan, dan jangan lupa pegang jimat anti-spoiler. Kita bakal menyelam ke dunia penuh formasi, ilusi, dan keputusan berat. Yuk gaskaun, sebelum Wang Lin disuruh live streaming duel sama dewa. Chapter 51, Langkah di Lembah Duka Jiwa. Wang Lin melangkah masuk ke Lembah Duka Jiwa, tempat penuh kabut pekat, suara bisikan aneh, dan aura kematian yang mengendap-endap kayak tukang kredit. Tempat ini bukan sekadar lokasi biasa, tapi juga bekas medan perang kuno. Jiwa-jiwa terjebak, tangisan samar terdengar setiap malam, dan energi spiritualnya aneh, bukan lembut, tapi seperti ditarik-tarik. Langkah Wang Lin pelan, tiap napas dia jaga. Di sini, suara bisa jadi jebakan, bayangan bisa membunuh. Tapi ia bukan kultivator kaleng-kaleng. Cermin jiwa ganda di dimensi sakunya mulai bergetar, resonansi kuat muncul seolah rumah lamanya ada di sini. Saat malam tiba, jiwa-jiwa menyerangnya dalam bentuk ilusi masa lalu. Orang tuanya menangis, teman-teman lama mati satu persatu, dan dirinya menjadi monster. Tapi Wang Lin sadar, ini bukan kenyataan. Ia duduk teratai dan melawan lewat kesadaran spiritual, memanggil teknik ilusi balik, dan dalam puncaknya, ia berhasil mengurung ratusan jiwa dalam formasi segel bayangan. Jiwa-jiwa itu berteriak, tapi bukan marah, melainkan lega. Mereka akhirnya bebas, dan satu di antaranya memberinya hadiah. Simbol kuno berbentuk lingkaran tak berujung. Makna dalam simbol itu masih misteri. Chapter 52, Gema Takdir di Alam Hampa. Yo, para penikmat kultivasi dadakan. Sebelumnya Wang Lin baru aja keluar dari medan pertempuran batin. Dan sekarang dia malah nyasar ke tempat paling absurd yang pernah dia injak. Bukan diskotek spiritual, bukan pula goa mantan dewa, tapi alam kosong yang gak ada sinyal cultivator. Gas, kita lanjut. Setelah meninggalkan reruntuhan dan bertarung dengan sesosok jiwa bayangan misterius di akhir chapter 51, Wang Lin terseret masuk ke sebuah ruang dimensi yang seolah berada di antara realitas dan ilusi. Tidak ada tanah, tidak ada langit, hanya kehampaan. Dan suara detak jantungnya sendiri yang memantul dari segala arah. Di mana ini? Bisik Wang Lin. Duduk teratai dengan hati-hati. Namun, duduk teratai di tempat tanpa lantai konyol memang. Tapi kekuatan spiritual di tubuhnya justru menyatu dengan kehampaan di sekitar. Ia seperti menjadi bagian dari semesta kosong itu. Tiba-tiba, suara langkah bergema. Bukan suara orang lain, tapi langkah kakinya sendiri. Di masa lalu, bayangan Wang Lin muda muncul, berjalan pelan sambil menatap dirinya yang sekarang. Kemudian muncul versi dirinya dari masa depan matang, dingin, dan dipenuhi aura kehancuran. Ini ujian takdir, kata suara dari kegelapan. Hanya mereka yang bisa berdamai dengan waktu, yang bisa melanjutkan jalan renegade. Wang Lin harus melawan dua versi dirinya, satu yang pengecut dan satu yang terlalu ambisius. Ilusi, iya, tapi sakitnya asli. Duel batin itu brutal. Ia dihantam rasa penyesalan, keraguan, dan harapan yang dulu ia tinggalkan. Di tengah pertempuran batin itu, Wang Lin tiba-tiba tertawa. Kalau semua ini adalah diriku, ya udah, gabung aja sekalian. Dengan jurus baru yang dia temukan dalam formasi spiritual hampa, ia menyatukan dua versi itu ke dalam jiwanya. Tubuhnya memancarkan aura ungu misterius. Teknik baru lahir, cermin jiwa hampa. Teknik pengendali refleksi batin, mampu membaca musuh dan mencerminkan kelemahan mereka. Saat ia membuka mata,
dunia kembali menyala, alam kosong hancur, dan membentuk portal ke dataran yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Padang hitam dengan langit merah membara. Bayangin, berantem sama versi diri sendiri kalah malu. Chapter 53. Padang merah dan bayangan penjaga tak bernama. Wang Lin barusan keluar dari meditasi batin. Tahu-tahu nyasar ke dunia. Warna merah bukan tempat Valentine, tapi arena keras penuh aura panas yang bisa bikin kultivator senior ngajir. Yuk, kita lihat apakah dia cuma numpang lewat atau malah dapat bonus keroyokan. Saat Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan, ia langsung disambut tanah yang retak dan langit berwarna merah darah. Di kejauhan, gunung hitam menjulang seperti duri dari dalam bumi. Angin di tempat ini tak membawa debu, tapi serpihan jiwa berteriak tanpa suara, berputar di sekelilingnya seperti kenangan orang mati. Wang Lin menyipitkan mata. Aura tempat ini asing, tapi tidak memusuhi. Seolah tempat ini menunggunya sejak lama. Ia mengambil satu langkah, maju dan tanah di bawahnya bergetar. Dor, bayangan hitam muncul dari balik kabut. Sesosok raksasa berjubah robek, tanpa wajah, tapi membawa tombak bercahaya ungu. Ia berdiri diam, lalu menunjuk Wang Lin yang terpilih. Masuklah ke dalam siklus ketiga, gumam suara dalam pikirannya. Tanpa bisa bergerak, tubuh Wang Lin terseret masuk ke dalam formasi ilusi. Ia berada di arena bulat, dikelilingi oleh 12 patung penjaga yang semuanya adalah dirinya sendiri, tapi dari masa berbeda. Saat lemah, saat kuat, saat bimbang, saat penuh dendam. Lagi-lagi gua, maksudnya aku, serunya dalam hati sambil menahan pusing. Formasi ini disebut cermin penjaga jiwa. Hanya bisa dipecahkan oleh yang telah memahami setidaknya 3 jalur takdir. Pertarungan epik dimulai. Wang Lin menghindar, bertahan, membalas, dan belajar dari tiap versi dirinya. Tapi yang paling berat bukan jurus, tapi kalimat-kalimat yang keluar dari para patung. Kau lemah karena takut mencintai. Kau kuat hanya karena kehilangan. Kau tidak pernah memilih jalan sendiri. Kalimat-kalimat itu seperti pedang spiritual yang menebas kepercayaan dirinya. Namun, Wang Lin tidak mundur. Ia berteriak, dan aura teknik baru meledak. Jalan renegade, refleksi jiwa sejati. Seketika patang-patang itu pecah, dan tubuh Wang Lin menyerap serpihan kekuatan dari mereka semua. Ia keluar dari arena dalam kondisi setengah pingsan, tapi rohnya semakin tajam. Teknik barunya tak hanya bisa melihat kelemahan musuh, tapi juga menyembuhkan celah jiwanya sendiri. Bayangan raksasa yang tadi muncul perlahan membungkuk dan menghilang ke dalam kabut. Yang ketiga berhasil. Di tanah merah yang kini perlahan memudar, Wang Lin berdiri dengan langkah mantap. Ia tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi lebih tahu siapa dirinya. Buset, Wang Lin lawan dirinya sendiri lagi. Tapi kali ini lebih berat, karena yang paling susah itu emang ngakuin kelemahan sendiri. Ya kan? Tenang cultivator rebahan. Ini baru awal dari ujian-ujian absurd. Chapter 54. Dijamin lebih panas dari kompor spiritual. Stay tune. Chapter 54. Undangan dari sekte pengadilan ilahi. Baru aja Wang Lin selesai ngebantai versi dirinya sendiri. Udah dijemput kurir langit, tapi bukan buat kirim paket bro, buat kirim undangan sekte gede. Tapi kayak biasa, undangannya nggak pernah gratis, selalu pakai
Amblem bel maut. Begitu Wang Lin keluar dari padang merah, langit kembali biru. Tapi hanya sebentar. Awan langsung menghitam dan dari atas turun seberkas cahaya emas. Bukan kilat biasa melainkan cahaya undangan dari sekte pengadilan ilahi. 3 kultivator berjubah emas turun dari langit dengan gaya slow motion dramatis. Salah satunya tersenyum sambil membuka gulungan. Wang Lin, dari sekte Heng Yue, kamu diundang sebagai kandidat murid inti pengadilan ilahi. Seketika, Wang Lin waspada. Sekte pengadilan ilahi dikenal luas sebagai salah satu dari 3 sekte langit. Kuat, kaya, dan licik kayak rubah pakai jubah. Tapi undangan ini bukan undangan biasa. Ada perang di balik pesta, ada jebakan di balik hadiah. Namun Wang Lin tidak langsung menolak. Dengan wajah setenang danau giok saat musim dingin, dia menjawab, "Kalau aku menolak, apa konsekuensinya?" Sang pembawa undangan tersenyum miring. "Maka kamu akan tetap kami awasi, karena orang yang ditandai langit tak bisa bersembunyi dari pengadilan." Buset, ini undangan apa ancaman? Tapi Wang Lin tetap berpikir cerdas. Ia pura-pura menerima, tapi langsung mulai menyusun strategi kabur. Namun sebelum mereka pergi, salah satu dari utusan itu tiba-tiba menatap Wang Lin dalam-dalam dan berbisik, "Kamu bukan yang kami cari, tapi kamu bisa jadi lebih dari itu." Halah, makin misterius. Sesampainya di tempat peristirahatan, Wang Lin melakukan meditasi sambil menelusuri aura undangan yang menempel di tubuhnya. Ternyata undangan itu juga berfungsi sebagai alat pelacak spiritual. Wang Lin langsung mengekstrak dan mengubahnya jadi undangan palsu, biar bisa menyelinap masuk tanpa ketahuan. Dengan itu, ia bersiap menuju sekte pengadilan ilahi. Tapi bukan untuk tunduk, melainkan untuk mengintai rahasia yang selama ini disembunyikan dari dunia. Wang Lin main strategi. Dari undangan jadi jebakan, dari ancaman jadi kesempatan. Siap-siap di chapter 55 ya. Karena sekte besar, masalah besar, aura konflik level dewa. You Cultivator rebahan. Masih bareng Dewa Bayo, channel Siansia, rasa lontong sayur spiritual. Chapter 55 ini, Wang Lin resmi nyelonong ke sarang naga, sekte pengadilan ilahi. Tapi jangan kira ini sekte kayak rumah kos biasa. Ini tempat di mana senyuman bisa lebih tajam dari pedang, dan hadiah bisa nyeret lo ke neraka tingkat 7. Chapter 55. Masuk ke Istana Langit. Menyusup di balik keagungan, Wang Lin jalan-jalan ke sekte besar. Tapi ini bukan wisata religi, bro. Ini misi penyusupan level dewa, di mana satu salah langkah bisa langsung diubah jadi debu dan ditiup angin. Wang Lin berdiri di depan gerbang langit sekte pengadilan ilahi. Di hadapannya, langit terbelah seperti tirai surgawi. Dan di baliknya, istana terapung berjuta warna berdiri kokoh, menjulang bagai menara para dewa. 3 utusan yang mengantarnya berubah jadi cahaya dan lenyap. Tinggallah Wang Lin melangkah sendirian ke dalam dunia yang penuh aturan, aura suci, dan tatapan penuh was-was. Langkahnya menggetarkan lantai spiritual. Setiap murid yang ia lewati menatapnya dengan campuran heran, kagum, dan sedikit takut. Di mata mereka, Wang Lin adalah orang pilihan langit. Meski mereka tak tahu, langit kadang suka ngaco. Di dalam aula utama, ia disambut oleh sesepuh berjubah emas, Elder
Mo Tian, kultivator tingkat menara jiwa, yang senyumnya lebih licin dari belut dikasih minyak urut. Wang Lin, selamat datang. Tempat ini akan jadi ujian. Jika kau gagal, namamu akan dilupakan oleh langit. Tapi jika berhasil, kau bisa jadi pengganti dewa. Wang Lin menunduk sopan, tapi pikirannya sudah menyiapkan 10.000 skenario pelarian, 500 teknik ilusi, dan minimal 3 gaya melawak kalau tiba-tiba disidang. Hari-harinya di sekte dimulai. Tapi ini bukan pelatihan biasa. Ia dimasukkan ke dalam formasi alam ilahi, tempat di mana satu hari bisa terasa seperti sebulan. Di sana, Wang Lin bertarung melawan ilusi yang diciptakan dari mimpi dan trauma para murid. Bayangan masa kecil, rasa kehilangan, rasa ingin balas dendam semua dikumpulkan dan diubah jadi monster spiritual. Dan Wang Lin harus menaklukkan mereka satu persatu. Namun, apa yang tak disangka, di dalam formasi Wang Lin malah bertemu bayangan dari sosok misterius berjubah hitam bertanduk yang memanggil namanya Wang Lin. Kembali ke takdir, Wang Lin terlempar keluar dari formasi dengan darah mengalir di mulut. Tapi alih-alih takut, matanya justru berkilat. Sekte ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku harus terus menggali. Wang Lin masuk sarang naga dan malah buka portal misterius dari masa lalu. Di chapter berikutnya, kita bakal ngintip sisi gelap sekte pengadilan ilahi yang selama ini ditutupin sama senyuman suci. Kalau lu jadi Wang Lin, lu pura-pura alim atau langsung bikin formasi prank 1. Show Cultivator Rabahan. Kita langsung gas chapter 56. Dijamin epic, menghayati, dan tetap ada bumbu kocaknya. Yuk duduk teratai sambil ngemil pil spiritual. Rasa pedas, manis, karena bab ini makin panas kayak inti api naga purba. Chapter 56. Pusaran takdir dan tawa pengkhianat. Setelah duel jiwa mengguncang langit dan bumi, di bab sebelumnya, Wang Lin melangkah keluar dari formasi pelindung. Dengan tatapan tajam yang seolah bisa membelah ruang. Auranya seperti badai tenang, tapi siap mengamuk kapan saja. Di sekelilingnya, tanah retak bukan karena kekuatan, tapi karena dunia nggak sanggup menahan tekanan dari potensi kultivasinya. Namun, belum sempat tenang, langit tiba-tiba menghitam. Petir ungu menyambar dari awan kelam. Tapi anehnya, hanya menyambar ke satu tempat. Tubuh Joyi, rekan yang dulu terlihat paling kalem. Semua murid terdiam. Wang Lin memicingkan mata. Aura ini, pengkhianatan batinnya. Ternyata Joyi adalah pion sekte musuh sejak awal. Ia pura-pura menjadi sahabat demi menyusup ke lingkaran dalam. Tapi sayangnya, Joyi tidak tahu bahwa Wang Lin telah memasang formasi detak hati sejak beberapa waktu. Lalu formasi ini bisa mendeteksi getaran emosi sekecil apapun. Jadi dari awal lu cuman wayang? Wang Lin bersuara datar tapi tajam. Joyi tersenyum sinis. Dan kamu, Wang Lin, adalah boneka takdir. Sudah saatnya benangmu aku putus. Duar, pertarungan meledak. Ilusi dan formasi bertarung melawan pedang kegelapan. Joyi, mereka bertarung di tengah ladang. Spiritual yang berubah menjadi pusaran energi. Wang Lin memanggil cermin jiwa ganda yang langsung menyerap aura kegelapan, lalu memantulkan gambaran masa lalu Zhou
Yi memperlihatkan semua pengkhianatannya pada para murid yang masih ragu. Adegan itu memukul hati semua orang. Joyi bukan cuma pengkhianat, tapi juga biang keladi keributan di sekte beberapa bulan terakhir. Para tetua menyaksikan dengan aura berkecamuk, tapi mereka tidak ikut campur. Ini adalah uji nasib. Wang Lin berdarah, tapi tidak menyerah. Ia mengaktifkan teknik ilusi jiwa tingkat ketiga yang membuat Joyi melihat dirinya terkubur dalam bayangan pengkhianatannya sendiri. Dalam ilusi, ia dikhianati balik oleh semua yang ia percayai. Perlahan, Joyi melemah, jiwanya goyah. Pada momen terakhir, Wang Lin melompat, menusukkan pedang jiwa bayangan ke dadanya, tapi ia tidak membunuh. Pergilah, hidup dalam bayang-bayang pengkhianatanmu sendiri, kata Wang Lin, lirih namun menggema. Joyi dengan napas tinggal 1-2 tertawa getir, lalu lenyap di bawah pusaran jiwa. Angin berhenti, awan menghilang, dan di saat itu langit bersinar. Sebuah jejak karma muncul di atas kepala Wang Lin. Ia telah menuntaskan satu bagian takdirnya dan dunia menyetujuinya. Waktunya kita gas. Chapter 57. Yuk, duduk anteng, siapin otak di mode kultivasi, karena bab ini bakal nyeret emosi dan jiwa sampai ke akar karma. Chapter 57. Lembah duka jiwa, gerbang pencerahan atau neraka jiwa. Setelah badai pengkhianatan reda, Wang Lin berdiri diam di antara batuan patah dan aura keheningan. Tapi jiwanya bergetar. Cermin jiwa ganda tiba-tiba menyala pelan dan menunjukkan arah. Sebuah kabut spiritual terbuka di cakrawala jauh, memperlihatkan tempat yang selama ini hanya muncul dalam mimpi dan ilusi. Lembah duka jiwa. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah menuju lembah itu. Setiap langkahnya seperti melintasi waktu. Tanah berubah, warna langit berubah, bahkan suara dunia terasa sunyi, seolah seluruh keberadaan menjauh, membiarkannya berjalan sendiri. Begitu ia menjejakkan kaki di bibir lembah, aroma sedih menyeruak. Udara dingin, bukan dingin biasa tapi dingin yang menusuk jiwa, membuat kenangan buruk bermunculan. Wang Lin melihat bayangan orang tuanya menangis, guru-guru yang menghilang, sahabat yang mati, semua muncul di depan mata. Tapi ia tahu ini bukan kenyataan, ilusi jiwa, gumamnya. Tapi bukan ilusi biasa, ini adalah ilusi dari jiwa sendiri. Lembah ini tidak menyerang dengan kekuatan, tapi dengan luka batin. Wang Lin duduk teratai di tengah pusaran kabut. Ia membuka diri sepenuhnya. Cermin jiwa ganda melayang di atasnya, memancarkan cahaya yang menyelubungi tubuhnya. Selama 7 hari 7 malam, ia melawan luka jiwanya. Ia melihat dirinya di masa lalu sebagai bocah lemah yang diremehkan, sebagai murid yang dianggap gagal, sebagai anak yang meninggalkan keluarganya. Namun, di hari ke-8, ia tersenyum. Aku tidak perlu sempurna, aku hanya perlu menjadi kuat dan tidak melupakan siapa aku. Dengan tekad itu, semua ilusi hancur. Kabut terserai. Sebuah jalan spiritual terbuka di depan Wang Lin, jalur kuno yang hanya muncul pada mereka yang telah memahami duka jiwa. Dan di ujung jalan itu terdapat pilar batu raksasa dengan tulisan kuno menyala. Tempat ini bukan untuk orang yang ingin selamat, tapi untuk mereka yang ingin mengerti mengapa mereka harus hidup. Wang Lin melangkah, dan saat ia masuk, dunia sekitarnya berubah.
Bintang-bintang berputar, langit terbuka, dan sebuah suara lembut tapi dalam, berkata, "Kau telah membuka gerbang duka. Sekarang, hadapilah ujian jiwa sejati. To be continue." Gila. Ini bab dalam banget. Cultivator, dari awalnya lembah sunyi, berubah jadi ujian jiwa maha dalam. Cocok banget buat masuk ke babak transformasi karakter Wang Lin ke tahap yang lebih tinggi. Saatnya gaspol ke chapter 58. Ujian jiwa sejati dimulai. Siap-siap, Cultivator. Ini bukan cuma soal jurus dan formasi, tapi soal bertahan dari hantaman batin paling pedih. Yuk, kita selami bab ini. Chapter 58, Ujian Jiwa Sejati. Melawan dirimu sendiri, langkah Wang Lin menyentuh jalur cahaya menuju gerbang jiwa sejati. Dan seketika dunia berubah, langit terbelah, dan ia ditarik ke dalam ruang tak bernama, sebuah dimensi spiritual tempat waktu membeku dan suara menghilang. Di sana hanya ada satu hal, dirinya sendiri. Bukan bayangan, bukan ilusi, tapi Wang Lin lain dengan aura yang persis sama. Sosok itu berdiri tenang dengan mata tajam yang memandang lurus ke dalam hatinya. "Kau ingin menjadi kuat?" tanya sosok itu. "Bahkan jika kau harus membakar semua yang kau cintai?" Wang Lin menggertakkan gigi. "Aku ingin kekuatan untuk melindungi, bukan menghancurkan." Sosok itu tertawa kecil. "Lalu kenapa semua yang kau lindungi justru pergi?" Buat sebuah serangan telak mendarat bukan di tubuh Wang Lin, tapi di hatinya. Kata-kata itu lebih tajam dari senjata immortal. Ia terhempas bukan oleh kekuatan, tapi oleh kebenaran. Tiba-tiba muncul bayangan orang-orang yang telah mati karena pilihannya, ayah dan ibu yang ia tinggalkan, sahabat masa kecil yang dikorbankan di formasi, dan para murid sekte yang terbunuh di reruntuhan. Semuanya memandangnya tidak dengan benci, tapi dengan tatapan kecewa. Wang Lin berteriak, "Aku tidak akan menyangkal rasa bersalahku, tapi aku tidak akan dikalahkan olehnya." Aura spiritualnya meledak. Cermin jiwa ganda muncul dan menyerap semua ilusi itu, tapi tidak bisa menyerap rasa sakitnya. "Kau tak bisa melarikan diri dari dirimu sendiri," ucap sosok Wang Lin satunya. Satu-satunya jalan adalah menerima. Dalam keheningan, Wang Lin menutup mata. Ia mengingat tawa ibunya, pelukan ayahnya, sumpah sahabatnya. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa berdiri hari ini untuk memastikan semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Saat ia membuka mata, sosok Wang Lin yang lain tersenyum dan memudar. Pilar cahaya turun dari langit. Tubuh Wang Lin terangkat perlahan. Suara dari langit menggema, "Ujian jiwa selesai. Kau telah menerima dirimu. Kini kekuatan sejati adalah milikmu." Tubuh Wang Lin bersinar dan jiwanya menembus ke tahap baru. Tingkat kesadaran yang bahkan tetua sekte belum pernah sentuh. Kabut lembah hilang, jalan spiritual terbuka, dan Wang Lin berdiri. Tak hanya lebih kuat, tapi lebih utuh. Chapter ini berat bener kayak hutang karma. Cultivator zaman kuno. Wang Lin bukan cuma naik level, tapi dia juga naik makna hidup. Yuk kita langsung lanjut ke chapter 59. Di bab ini, Wang Lin yang baru saja lolos dari ujian jiwa belum sempat rehat, langsung dihadapkan pada misteri.
dan ancaman dari masa lalu yang belum selesai. Chapter 59. Jejak darah di tanah jiwa. Wang Lin melangkah keluar dari lembah ujian jiwa dengan langkah mantap. Aura spiritualnya kini lebih dalam, lebih hening, dan lebih berbahaya. Namun belum sampai 5 langkah, angin mendadak berubah arah. Kabut yang semula sirna kini bergulung lagi, tapi ini bukan kabut biasa. Ada bau besi, tajam, dan getir. Bau darah. Wang Lin langsung waspada. Di hadapannya, tanah retak membentuk simbol aneh, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos dari bawah tanah. Cermin jiwa ganda di kantong dimensinya mulai bergetar keras, seperti alarm spiritual aktif. Tiba-tiba muncul sosok berjubah hitam, tubuhnya transparan, dan wajahnya setengah tengkorak. Wang Lin, akhirnya darahmu muncul kembali. Wang Lin menatap tajam. Siapa kau? Aku adalah penjaga jiwa terbelenggu, dan darahmu berasal dari garis yang pernah menghancurkan langit. ZZ. Serangan spiritual menghantam dari segala arah. Tapi Wang Lin yang baru saja melampaui ujian jiwanya tidak gentar. Formasi cermin ia aktifkan. Ilusi meledak. 4 kloning bayangan muncul dan menyerang bersamaan. Tapi sosok penjaga itu tidak terluka. Ia justru menyerapnya dan makin solid. Formasimu terlalu muda. Kekuatan sejati tak datang dari teknik, tapi dari rasa kehilangan. Penjaga itu membelah tanah, dan dari celah gelap keluar tangan-tangan. Bayangan yang mencoba menarik Wang Lin masuk. Tapi di detik itu, Wang Lin mengingat semua yang ia alami. Ayah, ibu, sahabat yang gugur, semua yang ia perjuangkan. Ia berteriak, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pernyataan. Aku tidak akan lagi kehilangan siapapun. Auranya melonjak, berubah jadi warna biru pekat dengan semburat emas. Cermin jiwa ganda keluar dan mengembang, menelan seluruh medan perang bayangan. Penjaga itu berteriak sebelum hancur. Ingat ini, pewaris darah langit. Jalanmu belum selesai. Ledakan spiritual menghapus kabut dan membuka jalur baru menuju kuil tua yang tersembunyi di balik tebing jiwa. Wang Lin berdiri. Napasnya berat, tapi matanya lebih tajam dari sebelumnya. Kalau ini baru awalnya, dunia belum siap untuk Wang Lin yang sebenarnya. Wadidaw, chapter kali ini penuh misteri, darah, dan keturunan rahasia yang bikin penasaran setengah mati. Yo, gas, kita masuk ke chapter 60 penutup ARC jiwa sejati yang gak cuma bikin jantung deg-degan, tapi juga hati kena tusuk spiritual dari belakang. Chapter 60. Pengkhianatan di balik cahaya. Setelah membuka jalan ke kuil tua, Wang Lin melangkah masuk perlahan. Di dalam, suasana senyap, cuma terdengar detakan jantung sendiri. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran langit runtuh, dan di tengah ruangan berdiri pilar cahaya yang memutar lambang spiral hitam. Cermin jiwa ganda melayang pelan. Di samping Wang Lin, getarannya makin tenang, seolah menyatu dengan aura tempat ini. Lalu, dari balik bayangan, muncul sosok yang tak asing. Wang Lin, akhirnya kita bertemu lagi. Itu Su Feng, salah satu murid senior yang dulu pernah ia selamatkan di reruntuhan zaman kuno. Tapi kali ini,
Ekspresinya dingin dan tangan kirinya memegang lencana sekte musuh. Wang Lin menatap tajam. Jadi, ini alasan kenapa kau selalu selangkah di depan. Xu Feng tertawa pelan. Sekte hanya topeng. Yang kuikuti adalah klan jiwa hitam dan mereka menginginkan darahmu, Wang Lin. Wu Z. Shifu menyerang tanpa ragu. Formasi bayangan gelap menyelimuti kuil. Wang Lin menghindar, membentuk ilusi berlapis 3. Tapi Xu Feng sudah tahu gaya bertarungnya. Pertarungan pun berlangsung brutal. Cermin jiwa ganda berubah bentuk jadi tombak spiritual, meledakkan formasi satu persatu. Sementara Xu Feng memanggil Roro lama dari artefak kutukan. Di tengah pertarungan, Wang Lin mendengar suara dari dalam pikirannya. Jangan bunuh dia. Pahami kenapa pengkhianatan ini terjadi. Suara itu berasal dari pilar cahaya. Ternyata tempat itu adalah ruang pemurnian takdir. Tempat para kultivator diuji bukan dengan kekuatan, tapi pilihan. Wang Lin menghentikan serangan dan menatap Xu Feng. Kenapa kau lakukan ini? Xu Feng ragu. Aura kebenciannya menurun. Ia menjawab lirih. Karena aku tahu siapa dirimu dan aku takut suatu saat semua sekte akan tunduk padamu. Aku hanya ingin kebebasan. Wang Lin menarik napas dalam. Ia lalu mengalihkan energi ke arah pilar cahaya dan berkata lantang, kalau ini adalah ujian, maka takdir tak bisa dibentuk dari pengkhianatan, tapi dari keberanian memaafkan. Pilar cahaya pecah mengalirkan cahaya emas yang menyelimuti tubuh Xu Feng dan menghancurkan artefak kutukannya. Sementara itu, tubuh Wang Lin bersinar biru pekat, menandakan ia berhasil menyelesaikan tahap penyatuan jiwa sejati. Suara dari langit menggema, kau telah memilih dengan hati, bukan pedang, maka jalan renegade sejati kini terbuka. Ini chapter kayak naik wahana uji kesabaran spiritual. Ada pengkhianatan, pertarungan, dan pilar takdir yang lebih nyentil dari notifikasi mantan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena abis ini kita bakal masuk ke dunia baru. Kultivasi naik level dan musuh makin sadis. Sampai jumpa di RC Dunia Tengah. Dewa Bayo pamit, teleport dulu ke lembah introspeksi sambil ngopi spiritual.